Coba kita pikir sederhana, kalau ada orang korupsi, terus uangnya sudah berubah jadi rumah, tanah, kendaraan, atau aset lainnya. Pertanyaannya, setelah orangnya dihukum, aset hasil korupsinya bagaimana? Nah, pertanyaan seperti inilah yang membuat RUU perampasan aset penting untuk terus dibahas. Dan menariknya, isu ini juga ikut disuarakan dalam penyampaian aspirasi masyarakat Pati kepada DPR RI. Artinya, persoalan pemberantasan korupsi bukan cuma dibicarakan di pusat. Masyarakat daerah juga punya kepentingan untuk memastikan uang dan aset hasil kejahatan bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemberantasan korupsi jangan hanya berhenti hanya pada menangkap dan memenjarakan pelakunya. Negara juga perlu punya mekanisme hukum yang jelas untuk menelusuri dan memulihkan aset yang memang terbukti berasal dari tindak pidana. Tapi kita juga harus rasional. Negara itu tidak boleh mengambil aset orang seenaknya. Justru karena kewenangannya besar, aturan mainnya juga harus jelas. Ada proses hukum yang harus dilewati, bukti yang kuat, pengawasan, dan perlindungan terhadap pihak yang memang tidak bersalah. Jadi, ketika masyarakat Pati ikut menyuarakan RUU perampasan aset, menurut saya ini bukan sekedar soal mendukung atau menolak sebuah rancangan undang-undang. Yang harus kita kawal adalah bagaimana negara semakin kuat mengejar aset hasil kejahatan, tetapi tetap menjamin keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Karena kalau uang rakyat dirugikan oleh kejahatan, yang kita harapkan bukan cuma pelakunya dihukum, aset hasil kejahatannya juga harus bisa dipulihkan sesuai hukum untuk kepentingan masyarakat. Sebagai anak muda, saya percaya kita jangan cuma ikut ramai, pahami isunya, kritis terhadap prosesnya, dan kawal agar suara masyarakat termasuk dari daerah seperti Pati benar-benar masuk dalam proses kebijakan dan bisa didiskusikan secara baik-baik. Terima kasih kawan-kawan.